Albert Einstein, lebih dari seorang ilmuwan. Dia adalah seorang visioner yang menginspirasi. Seseorang yang menemukan keindahan dalam kegelapan, yang merevolusi fisika, dan memungkinkan kita untuk memahami alam semesta dengan cara yang berbeda. Tentang dirinya sendiri, dia sering mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat, dan bahwa dia hanyalah seorang pria yang sangat ingin tahu. Aspek rasa ingin tahu dan kreativitas, tidak diragukan lagi adalah standar terbaiknya. Albert Einstein lahir di Jerman, dalam keluarga Yahudi. Ayahnya, Hermann Einstein, terlibat dalam bisnis sereal. Ibunya, Pauline Koch, memainkan piano. Seperti yang bisa kita lihat, sisi musik selalu menemani ilmuwan terkenal. Awal-awal sekolah, dia berbicara sangat lambat, dan merupakan anak yang lamban dalam belajar membaca dan menulis. Karakternya hermetis, pendiam, dan sangat tertutup. Semua ini menyebabkan kedua orang tuanya dan gurunya berpikir bahwa Einstein menderita semacam keterlambatan berpikir atau gangguan kognitif. Dia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipertanyakan orang lain pada usia itu. Aspek ruang dan waktu sudah dipertanyakan pada usia 7 tahun. Sedikit demi sedikit, berkat pendidikan musik ibunya, saudara perempuannya yang sabar dan pamannya yang sangat bersemangat tentang aljabar dan penelitian, Albert kecil membuka diri ke dunia, dan haus akan pengetahuan. Kebiasaan belajar Einstein. Kejeniusan yang Einstein miliki, bukan didapatkan dari lahir, tetapi ia mampu menemukan gaya belajar sendiri, yang memungkinkannya mendapatkan pengetahuan dengan mudah. 1. Selalu bertanya atas semua hal. Jika Anda belajar sesuatu, maka jangan menuliskannya, tetapi sampaikan fakta yang didapatkan dengan cara yang sama. Ketahui materi pelajaran yang sedang Anda pelajari, dan ajukan pertanyaan untuk mengetahuinya lebih lanjut. 2. Memiliki ketertarikan yang luas. Selain suka belajar, Einstein juga tertarik dengan permainan biola, dan menjaga kehidupan sosial dengan teman-temannya. Hal yang perlu diketahui adalah, Anda akan belajar banyak hal, jika Anda tertarik dengan hal tersebut. 3. Ketahui metode belajar yang efektif. Jika Anda paham dengan cara menyimpan informasi atau materi pelajaran, maka Anda bisa menyesuaikan kebiasaan belajar sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua orang memiliki cara belajar yang cocok digunakan oleh orang lain. Jadi, temukan metode belajar yang paling sesuai untuk Anda jalankan. 4. Kelilingi diri Anda dengan orang yang cerdas. Sangat mudah terinspirasi untuk melakukan sesuatu saat Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tertarik untuk belajar. Saat Anda sedang dalam proses pembelajaran, maka sebaiknya kelilingi diri dengan guru, mentor, dan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi. Jika Anda tidak menemukan orang-orang dengan kriteria yang seperti itu, maka Anda bisa membaca buku tentang seorang tokoh yang cerdas dan menginspirasi, serta pelajari setiap tulisan dan penelitian yang mereka lakukan. 5. Jangan ragu dengan intuisi. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengikuti naluri, dan jangan terlalu keras dengan diri Anda sendiri. Saat datang waktu untuk belajar, Anda tahu apa yang perlu dilakukan agar bisa berhasil. 6. Bersikap terbuka terhadap kegagalan. Saat dalam proses belajar, maka Anda harus belajar terbuka dengan kegagalan yang datang. Sangat wajar, Anda menemukan kegagalan dalam proses belajar. Jadikan kegagalan yang datang sebagai pengalaman, untuk menjadi lebih baik lagi. Teruslah memperbaiki diri, dengan keterampilan dan pengetahuan. 7. Konsumsi hal berkualitas. Hal berkualitas di sini, bisa kita dapat melalui banyak menonton video edukasi yang menambah wawasan. Apalagi di zaman serba digital sekarang, perangkat yang kita miliki, haruslah dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. 8. Don't take it for granted. Selalu tindak lanjuti semua informasi baru, yang telah didapat. Bisa berupa berita-berita di media online, tayangan-tayangan video tentang isu, dengan sebuah pertanyaan, apakah ini benar? Lihatlah dari perspektif lain, seperti pendapat yang disampaikan oleh pihak yang berlawanan. Hal ini juga bisa menghindarkan Anda dari Dunning-Kruger Effect, yaitu berpikir bahwa Anda lebih pintar dan mampu dari segala hal. 9. Rekam semuanya. Setiap hari, otak kita berpikir tentang banyak hal. Kadangkala, dari hal-hal tersebut ada ide yang brilian. Biasanya, hal seperti itu muncul ketika kita sedang berada di kamar mandi, atau ketika kita sedang lagi tidak siap mencatatnya.
Usahakan tulis semua ide-ide yang muncul itu, entah bagaimana caranya. 10. Plan as the floor. Tak ada satupun pencapaian hebat tanpa sebuah rencana. Bahkan ketika kamu menikmati film hebat pun, pasti ada rencana produksi hebat di belakangnya. Begitu pula hidupmu, buatlah rencana mingguan untuk menghasilkan pencapaian yang hebat. Ingat, sukses adalah berhasil menyelesaikan rencana. Kebiasaan aneh Einstein. Dari semua orang jenius, tak disangka lagi bahwa orang yang menggabungkan kecerdasan dengan kebiasaan tak biasa adalah Albert Einstein. Dia mengajari kita bagaimana mendapatkan energi dari atom, jadi mungkin saja dia bisa mengajari kita satu atau dua hal, bagaimana menggunakan otak kecil kita. Kebiasaannya yang terbilang aneh ini, barangkali bisa pelajari atau tiru, siapa tahu, itulah yang membuatnya jenius. Tidur 10 jam dan tidur siang 1 detik. Einstein dilaporkan tidur setidaknya 10 jam per hari. Ini 1,5 kali lebih lama daripada orang kebanyakan, yang biasanya hanya 7 jam. Penulis buku John Steinbeck pernah mengatakan, ini adalah pengalaman umum, bahwa masalah yang sulit pada malam hari, dapat teratasi pada pagi hari setelah tidur. Banyak dari terobosan paling radikal dalam sejarah manusia, termasuk tabel periodik, struktur DNA, dan teori relativitas khusus Einstein, menurut dugaan, muncul pada saat para penemunya sedang tidak sadar diri. Teori relativitas khusus muncul saat Einstein sedang bermimpi tentang sapi-sapi yang disetrum. Waktu kita tertidur, otak memasuki serangkaian siklus. Setiap 90-120 menit, otak berfluktuasi antara tidur ringan, tidur lelap, dan fase yang berhubungan dengan mimpi yang dikenal sebagai Rapid Eye Movement atau REM, yang hingga baru-baru ini, diduga berperan besar dalam belajar dan mengingat. Kita menghabiskan sekitar 60% malam kita dengan jenis tidur non-REM. Tidur non-REM ditandai oleh semburan aktivitas otak cepat, yang disebut sebagai spindle events, karena bentuknya seperti gelendong atau spindle yang melambangkan gelombang pada EEG. Tidur nyenyak biasanya melibatkan ribuan dari peristiwa ini, yang masing-masing berlangsung tidak lebih dari beberapa detik. Ini adalah pintu gerbang ke tahap tidur lainnya. Semakin Anda tidur, semakin banyak kejadian yang Anda alami. Spindle events dimulai dengan lonjakan energi listrik yang dihasilkan oleh letusan cepat di dalam otak. Pelaku utamanya adalah talamus, sebuah daerah berbentuk oval yang bertindak sebagai pusat pengalihan utama otak, mengirimkan sinyal sensorik ke arah yang benar. Sewaktu kita tidur, ia bertindak seperti penyumbat telinga internal, mengacak informasi eksternal, untuk membantu Anda tetap tidur. Selama spindle events, gelombang tersebut bergerak ke permukaan otak, dan kemudian kembali turun lagi untuk menyelesaikan sebuah putaran. Menariknya, mereka yang memiliki lebih banyak spindle events, cenderung memiliki kecerdasan yang lebih besar, kemampuan untuk memecahkan masalah baru, menggunakan logika dalam situasi baru, dan mengidentifikasi pola, dan itulah hal-hal yang dimiliki Einstein. Kemampuan ini, khusus untuk keterampilan penalaran, bukan kemampuan untuk menghafal fakta dan angka-angka. Hubungan ini, sesuai dengan penghinaan Einstein terhadap pendidikan formal, dan nasihatnya untuk jangan pernah menghafal apa saja yang bisa Anda cari. Walaupun lebih sering Anda tidur, dan lebih banyak spindle events yang akan Anda dapatkan, ini tidak berarti sebagai bukti bahwa tidur lebih banyak adalah bermanfaat. Tetapi sebuah studi baru-baru ini menunjukkan, tidur pada malam hari pada wanita, dan tidur siang pada pria, dapat meningkatkan cara berpikir, dan keterampilan memecahkan masalah. Einstein juga tidur siang secara teratur. Konon berdasarkan sebuah cerita, untuk memastikan Einstein tidak tidur siang berlama-lama, dia bersandar di kursi berlengannya, dengan sebuah sendok di tangan dan piring besi berada tepat di bawahnya. Dia membiarkan dirinya tertidur selama 1 detik, lalu, kling, sendok itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke piring, sehingga suaranya membuat dia terbangun. Berjalan kaki setiap hari. Kedengarannya memang tidak aneh. Namun sewaktu dia sedang bekerja di Universitas Princeton, New Jersey, dia berjalan sekitar 2,4 km pulang pergi kampus. Dia mengikuti jejak langkah para pejalan rajin lainnya, termasuk Darwin, yang berjalan selama 3 jam 45 menit setiap hari. Kebiasaan ini tidak hanya sebagai olahraga. Ada banyak bukti yang menyebutkan, berjalan kaki bisa meningkatkan daya ingat, kreativitas, dan penyelesaian masalah. Untuk kreativitas, lebih baik berjalan di luar ruangan.
Alasannya, berjalan kaki, mengalihkan perhatian otak dari tugas serebral yang lebih banyak, dan memaksanya untuk fokus pada penggunaan kaki di depan kaki satunya lagi, sehingga mengurangi aktivitas di bagian otak tertentu. Dengan mengurangi aktivitas di bagian otak tertentu, otak mengadopsi gaya berpikir yang sangat berbeda, yang dapat memberikan wawasan yang tidak akan Anda dapatkan di meja kerja Anda. Merokok dengan pipa. Memang diketahui, banyak risiko kesehatan dari merokok. Tetapi, Einstein adalah perokok pipa berat. Dia terkenal di sekitar kampus, karena asap rokok yang mengikutinya saat dia berjalan, selayaknya teori-teori yang dia ciptakan. Dia terkenal sangat suka merokok, dan mempercayainya sebagai hal yang berkontribusi dalam proses penilaian yang menenangkan dan objektif, dalam semua urusan manusia. Dia bahkan memungut punting rokok dari jalan, dan memasukkan sisa tembakau ke dalam pipanya. Kemungkinan memang bukan itu alasan dia menjadi cerdas, karena ada juga dugaan, kalau dia dicurigai menderita penyakit paru-paru. Sebuah analisis dari 20.000 remaja di Amerika Serikat, yang kebiasaan dan kesehatannya dipantau selama 15 tahun, ditemukan bahwa tanpa melihat umur, latar belakang etnik, atau pendidikan, anak-anak yang lebih cerdas, ternyata merokok lebih banyak dan lebih sering daripada orang biasa. Para ilmuwan masih tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Namun menariknya, hasil ini tidak benar di tempat lain. Di Inggris misalnya, para perokok cenderung memiliki IQ yang lebih rendah. Sebagai penutup, ada saran dari Einstein, yang penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Keingintahuan punya alasan sendiri untuk tetap ada, ujarnya pada majalah Life pada 1955. Satu lagi, quote paling terkenalnya adalah, imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan.